Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini kita akan menelusuri perjalanan panjang filsafat hukum Islam dari awal kemunculannya hingga era kontemporer. Kita akan membagi perjalanan ini menjadi 6 periode yang masing-masing punya karakteristik unik. Mari kita mulai dari periode pertama, yaitu masa kemunculan tahun 610 sampai 661 Masehi. Pada masa ini, masyarakat tribal Arabia, sistem hukumnya masih berbasis tradisi lisan dan kekuatan suku. Kemudian, turunlah Al-Quran. Al-Quran ini memberikan fondasi hukum yang revolusioner untuk zamannya. Hukum waris yang adil, hak-hak perempuan, sistem peradilan, bahkan etika bisnis. Semuanya sudah diatur. Periode ini unik karena sumber hukum masih sangat terbatas dan direct. Rasulullah hadir secara fisik untuk menjelaskan, mengklarifikasi, dan memberikan contoh. Tapi setelah beliau wafat, muncullah pertanyaan besar. Bagaimana melanjutkan tradisi hukum ini? Di era Khulafaur Rasyidin, kita mulai melihat adaptasi pertama. Abu Bakar dengan kompilasi Al-Quran, Umar dengan sistem administrasi yang sofistikasi, Ali dengan pendekatan dialektis. Masing-masing memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi hukum Islam. Sekarang kita masuk masa pengembangan dari tahun 661 sampai 900 Masehi. Ini adalah era ekspansi besar-besaran. Islam tidak lagi terbatas di Arabia, tapi menyebar ke Persia, Syria, Mesir, Afrika Utara, bahkan sampai Spanyol. Dan disinilah tantangan real mulai muncul. Bagaimana menerapkan hukum Islam dalam konteks budaya yang sangat berbeda. Orang Persia punya tradisi hukum Sassanid, orang Bizantium punya hukum Romawi, orang Berber punya adat lokal mereka. Inilah masa lahirnya para imam besar. Abu Hanifah di Kufah dengan pendekatan rasionalisnya, Malik di Madinah dengan tradisi lokalnya, Syafi'i dengan metodologi sistematisnya, dan Ahmad ibn Hanbal dengan tekstualismenya. Yang menarik, mereka tidak bekerja dalam vakum. Ada dialog, ada debat, bahkan ada kompetisi intelektual yang sehat. Abu Hanifah mengembangkan qiyas dan istisan, Malik mengkodifikasi amal al-Madinah, Syafi'i menciptakan usul fikih yang sistematis. Periode ini juga melahirkan konsep fundamental seperti ijma, maslahah, dan istislah. Framework yang mereka bangun masih kita pakai sampai sekarang. Periode ketiga adalah masa kematangan dari tahun 900 sampai 1250 Masehi. Ini adalah Golden Age of Islamic Jurisprudency yang sesungguhnya. Bayangkan, Baghdad sebagai Silicon Valley-nya dunia Islam, House of Wisdom dengan terkesan raksasa, diskusi intelektual yang intens, dan yang paling penting, pertemuan antara tradisi hukum Islam dengan filsafat Yunani yang baru diterjemahkan. Al-Ghazali muncul sebagai sintesizer besar dalam Ihya Ulumuddin dan Al-Mustafa. Dia mempertemukan sufisme, filsafat, dan hukum dalam satu framework koheren. Dia menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekedar technicality, tapi spiritual disiplin. Di Andalusia, Averroes mengembangkan pendekatan filosofil yang brilian. Di timur, Al-Razi dan Al-Sarazi menyempurnakan metodologi Hanafi. Setiap wilayah memberikan kontribusi unik. Yang membuat periode ini spesial adalah level of sophistication. Mereka tidak lagi hanya mengumpulkan hadis atau menafsirkan ayat, tapi menciptakan meta teori tentang bagaimana hukum seharusnya dipahami dan diterapkan. Konsep maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah, mulai dikembangkan secara sistematis. Al-Juwaini, guru Al-Ghazali, sudah mulai berbicara tentang protecting life intellect.
properti, dan religion sebagai core objektif hukum Islam. Sekarang kita memasuki periode yang agak kelam, masa kemunduran dari 1250 sampai 1800 Masehi. Ini bukan berarti tidak ada aktivitas intelektual sama sekali, tapi ada stagnasi yang signifikan. Apa yang terjadi? Pertama, serangan Mongol tahun 1258 menghancurkan Baghdad dan pusat-pusat pembelajaran. Kedua, mulai muncul pemikiran bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Ide yang sangat problematik. Para ulama mulai fokus pada taklid, mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa pengembangan lebih lanjut. Kreativitas intelektual digantikan dengan hafalan dan komentari yang repetitif. Jadi kemunduran ini lebih pada level theoretical inovasi, bukan praktikal aplikasi. Ibn Taimiyah di abad ke-13-14 masih menghasilkan karya brilian. Begitu juga Shah Waliullah di India abad ke-18. Yang menarik, periode ini juga mempersiapkan ground untuk pembaruan selanjutnya. Kritik terhadap taklid, call for return to Quran dan Sunnah mulai muncul dari dalam tradisi Islam sendiri. Periode kelima, masa pembaruan modern 1800 sampai 1950 Masehi. Ini adalah era shock terapi untuk pemikiran Islam. Kenapa? Kolonialisme dan modernisasi Barat. Tiba-tiba dunia Islam berhadapan dengan realitas baru. Nation state, constitutional law, human right, modern science dan teknologi. Pertanyaan eksistensial, apakah Islam masih relevan? Muncullah para reformis besar, Muhammad Abduh di Mesir dengan konsep Islamnya, Rashid Ridha dengan Salafiyah modernnya, Muhammad Iqbal di India dengan konstruksi filosofisnya. Yang brilian dari periode ini adalah mereka tidak defensif. Mereka tidak bilang Islam sudah perfect, tidak perlu berubah. Sebaliknya mereka bilang Islam punya resource untuk engage dengan modernitas, tapi perlu reaktivasian. Abduh mengembangkan hermeneutik baru untuk Al-Quran. Iqbal menciptakan philosophical framework untuk Islamic State modern.